Pagi anak-anak sekalian, berjumpa lagi di pagi hari ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Anak-anakku sekalian, kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala karunia yang telah Kau berikan. Terima kasih telah mengumpulkan kami bersama pada hari ini. Terangilah hati, budi, dan pikiran kami supaya bisa belajar dengan baik. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, tema kita pada pagi hari ini tentang neraka. Pada gereja Katolik menegaskan bahwa yang pertama, neraka adalah salah satu dari 4 hari terakhir manusia. Gereja Katolik menegaskan keberadaan dan keadilannya sebagai tempat di mana jiwa mereka yang mati dalam keadaan dosa berat. Yang kedua, neraka merupakan tempat pembalasan untuk keadilan dengan cara membayar semua hukuman yang sudah pantas kita terima. Yang ketiga, neraka merupakan tempat ulat dari bangkai yang tidak akan mati dan juga api yang tidak akan padam. Anak-anakku sekalian, untuk lebih mendalami materi pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan cerita tentang seorang pencuri yang menjadi pengusaha tempe. Fahmi adalah seorang pencuri, namun karena dirinya tertangkap, dia dijebloskan ke penjara. Saat penangkapan, ibu dan adiknya melihatnya dipukuli sampai sang ibu tak tega dan ingin melindungi Fahmi. Namun justru sang ibu terkena pukulan bagian kepalanya sehingga mengalami kebutaan. Beberapa bulan di penjara, akhirnya Fahmi dibebaskan. Fahmi yang sudah bebas pun bertobat dan bekerja sebagai pedagang tempe. Namun Baron, teman kerjanya yang licik, sangat membenci Fahmi dengan kejujurannya. Dengan berputarnya waktu, akhirnya pintu berkah terbuka bagi Fahmi sebagai pengusaha tempe. Anak-anakku sekalian, tokoh dalam cerita tadi yang menjadi pengusaha tempe adalah Fahmi, ibu dan adik Fahmi, dan Baron, rekan kerja Fahmi. Dari cerita tadi, tokoh Fahmi yang semulanya pencuri akhirnya bertobat dan menjadi pengusaha tempe. Seorang ibu yang selalu melindungi anaknya, walaupun seorang anak yang telah mempermalukan keluarga dan sudah melakukan hal yang tidak diinginkan dengan mencuri, tapi ibu manapun ketika anaknya dianiaya ataupun dipukuli oleh banyak orang, ibunya tetap menghalangi masa sekalipun dirinya yang terkena pukulan di bagian kepala. Sekalian, kesimpulan dari cerita ini bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering berbuat kesalahan, kejahatan, apapun itu kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Dengan cara menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib, menyerahkan diri jujur dengan apa yang kita buat, maka itu sudah memberi contoh bahwa kita bertobat. Seperti kisah Fahmi, setelah mencuri dan dijebloskan ke penjara, akhirnya bertobat dan menjadi pengusaha. Seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya dihina ataupun dianiaya, sekalipun besar kesalahan. Kasih ibu sungguh luar biasa. Kasih seorang ibu yang tak terhingga kepada
anaknya. Anak-anakku sekalian, dari cerita tersebut kita diteguhkan oleh firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11 tentang perempuan yang bersinar. Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan dia di tengah-tengah lalu berkata, "Rabi, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melemparkan perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Anak-anakku sekalian, kesimpulan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11 mengisahkan tentang perempuan yang berbuat zina. Dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan nyata, sekalipun kesalahan yang dibuat orang itu sangatlah besar, kita tidak boleh main hakim sendiri. Bila ada kesalahan, serahkan kepada pihak yang berwajib. Yesus sekalipun memaafkan seorang perempuan yang berbuat zina, apakah kita tidak bisa memaafkan orang yang di matamu ia salah? Aku sekalian, mencuri itu adalah dosa. Ketika kita berada di akhirat nanti, kita akan dilindungi atau akan dikelilingi oleh bangkai ulat-ulat yang hidup dan api yang menyala tidak akan padam. Anak-anakku sekalian, maka dari situ kalau kita berbuat dosa, hendaklah cepat kita bertobat sebelum terlambat. Sekian dan terima kasih.